Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang pengawal yang berhasil menyelamatkan seorang direktur sekaligus bosnya dari tawanan tentara bayaran. Dan dalam penculikan tersebut ternyata adalah sekretaris direktur. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di arena tinju bawah tanah, seorang pria bernama Tian sedang melawan petinju wanita bernama Jessica. Sedangkan di lantai atas dua orang bos bernama Jia dan Bo Basong menonton pertarungan tersebut. Sekedar info ya saudara-saudara, si Tian ini bekerja sebagai pengawal seorang pengusaha bernama Direktur Su. Si Jia bekerja sebagai sekretaris Direktur Su. Sedangkan si Basong seorang pria yang memiliki perusahaan keuangan sekaligus bandar narkoboy. Tujuan si Tian ikut bertarung sebenarnya untuk mencari info keberadaan bosnya, karena beberapa hari yang lalu si direktur diculik sekelompok pria bersenjata. Setelah memenangkan pertarungannya, si Tian dan si Jia pun pulang. Saat dalam mobil, si Jia memutar rekaman percakapannya dengan si Basong, tapi si Basong tidak mau memberitahukan keberadaan Direktur Su. Mendengar itu, si Tian menaruh curiga tentang pembukuan perusahaan milik si Basong. Dia pun bertanya pada si Jia apa dia bisa mengambil laporan keuangan tersebut, dan si Jia pun menyanggupinya. Besok harinya di suatu tempat, seorang wanita bernama Jenny melaporkan pada big bossnya kalau tadi malam si Basong membuat keributan di arena tinju. Mendengar itu, si bos santai saja dan menyuruh anggotanya membiarkannya. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di depan perusahaan keuangan milik si Basong, si Tian sedang melakukan pengintaian. Melihat si Basong pergi, dia pun mengikutinya sampai ke villa miliknya. Tak lama setelah mereka pergi, si Jia tiba di perusahaan tersebut. Dia pun menyogok karyawati si Basong supaya memberikan laporan keuangannya. Film berlanjut. Setelah memeriksa laporan keuangan yang didapatkan si Jia, si Tian pun semakin mencurigai kalau si Basong terlibat penculikan Direktur Su. Untuk itu dia meminta tolong kepada si Jia untuk menyiapkan persenjataannya, karena dia akan merekrut beberapa orang untuk menangkap si Basong. Malam harinya, atas rekomendasi atasannya di perusahaan keamanan, si Tian langsung menemui nama-nama yang diberitahu bosnya, yaitu yang pertama bernama Zhang, di mana si Zhang ini mantan tentara bayaran. Yang kedua bernama Jung, dan dia ini seorang petarung jarak dekat. Dan yang ketiga bernama Situ, dia ini seorang penembak jitu. Setelah mengumpulkan tim barunya, mereka berempat pun mulai merancang strategi untuk menyerbu villa si Basong, karena villa tersebut penjagaannya sangat ketat. Saat mereka berempat sedang serius, tiba-tiba seseorang menyerang mereka, dan ternyata yang menyerang seorang wanita bernama Mei, di mana si Mei ini adalah junior si Tian. Melihat kedatangan si Mei yang tidak diundang, si Tian pun bertanya apa tujuannya. Tapi dengan santai si Mei menjawab kalau dia ingin membantu si Tian. Sore harinya, si Jia membawa peralatan yang diminta si Tian, sekaligus cetak biru villa si Basong. Singkat cerita, si Tian serta rekan-rekannya menyerbu villa si Basong yang ternyata berfungsi sebagai pabrik narkoboy. Tapi sialnya kelompok si Tian tidak mendapat informasi apa-apa karena si Basong tewas ditembak
drone yang dikirim tentara bayaran dari tempat lain. Di sini kita belum tahu tentara bayaran tersebut suruhan siapa. 什么人呐？赶快从密道走！好了，杀！ Film berlanjut, Sitian serta rekan-rekannya pergi ke arena tinju untuk menemui penanggung jawab tempat tersebut, yaitu si Jenny, untuk mencari informasi tentang Direktur Su. Si Jenny pun mengatakan kalau mereka mengetahui keberadaan Direktur Su, tapi dia tidak mau memberitahunya karena kabar yang beredar mereka yang menyerbu kilang si Basong sudah tersebar dan dia tidak mau arena tinju tersebut terlibat masalah. Besok paginya si Jia memberitahu tentang keputusan rapat direksi supaya mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan produk baru perusahaan. Si Tian pun bertanya, bukankah itu terlalu cepat? Tapi si Jia menjawab kalau ini salah satu strategi untuk memancing keluar penculik Direktur Su. Mendengar itu si Tian serta rekan-rekannya pun paham. Hingga sore harinya si Tian serta rekan-rekannya berbagi tugas, di mana si itu ditugaskan memasak alat penyadap di arena tinju, sedangkan si Tian menempelkan GPS di mobil si Jenny. Film berlanjut melalui panggilan video. Si bos memberitahu si Jenny tentang tentara bayaran yang saat ini sedang berada di kota mereka. Si bos meminta si Jenny melakukan negosiasi dengan mereka untuk menyelidiki latar belakang si Tian serta rekan-rekannya. Malam harinya di arena tinju, si Jenny menemui tentara bayaran yang sudah menunggu di ruangannya. Tanpa basa-basi dia meminta mereka untuk menyelidiki kelompok si Tian. Tapi si kapten menolaknya dengan alasan tujuan mereka ke kota ini hanya ingin bersantai. Sedangkan di luar, kelompok si Tian langsung membubarkan diri setelah mendengar percakapan si Jenny melalui alat penyadap yang mereka pasang. Singkat cerita, si Jia mengadakan konferensi pers. Di sini dia mengumumkan tentang peluncuran obat yang baru disetapkan perusahaan mereka. Tak lama kemudian seorang wartawan bertanya kepada si Jia tentang rumor yang beredar bahwasanya direktur mereka diculik, betul atau tidak. Mendengar itu si Jia dengan pintar mengelak dan menjawab kalau saat ini Direktur Su sedang kurang enak badan, makanya tidak ikut hadir. Sedangkan di tempat lain, si Jung melapor kepada si Tian kalau si Jenny sudah bergerak. Mendengar itu si Tian dan si Mei langsung mengikutinya. Mereka tidak menyadari kalau mereka masuk jebakan karena tak lama kemudian si Tian dan si Mei dibius anggota si Jenny. Tapi setelah siuman, si Tian berhasil membalikkan keadaan. Sedangkan rekan-rekannya yang lain dikejar tentara bayaran, tapi mereka berhasil lolos. Hingga si Tian menelepon rekan-rekannya dan mengajak bertemu di tengah hutan. Malam harinya si Tian serta rekan-rekannya menonton berita lewat HP, di mana pembawa acara memberitakan kalau mereka berlima masuk DPO dengan tuduhan membunuh si Jenny dan anggotanya. Selesai menonton, si Tian mengutarakan analisisnya kalau kelompok si Jenny tidak ada hubungannya dengan penculikan Direktur Su, karena kalau mereka terlibat, pasti dia dan si Mei sudah dihabisi tadi siang. Mendengar itu, si Zhang pun bertanya kenapa si Jenny dan anggotanya tewas. Si Tian pun menjawab kalau dia juga terkejut menonton berita tersebut, karena tadi siang mereka berdua hanya mengikat si Jenny dan anggotanya. Tak lama kemudian, si Jia menelepon si Tian dan menanyakan apa mereka baik-baik saja. Dan si Tian menjawab kalau mereka semua baik-baik saja. Untuk sementara mereka akan bersembunyi. Dia juga menyuruh si Jia supaya tidak meneleponnya dulu sampai keadaan tenang. Film berlanjut, si Tian serta rekan-rekannya menemui bos si Jenny. Saat bertemu, si Tian langsung ngomong bukan mereka yang membunuh si Jenny. Tapi dengan santai si Pala menjawab
kalau dia sudah tahu siapa pelakunya, yaitu tentara bayaran. Dia pun mengajak tim Sitian kerjasama untuk melenyapkan tentara bayaran tersebut. Dengan imbalan dia akan memberitahu lokasi Direktur Su. Setelah Sitian sepakat, si Pala pun memberitahu lokasi Direktur Su saat ini berada di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran Jiangdong. Tapi dia tidak tahu siapa yang menculiknya. Dia pun menyuruh Sitian untuk melihatnya nanti. Singkat cerita, Sitian serta rekan-rekannya tiba di lokasi yang diberitahu si Pala. Setelah itu terjadilah baku tembak. Tapi sialnya Sitian, si Mei, dan si Zhang justru tertangkap saat ingin membawa Direktur Su. Civilian. Film berlanjut, Direktur Su dan yang lainnya merasa kaget melihat kemunculan si Jia. Ternyata dalang dibalik ini semua adalah si Jia. Si Direktur bertanya kenapa dia melakukan ini semua. Dan si Jia memberitahu alasannya ini semua dilakukan untuk membalas dendam atas kematian putranya. Dan dia menuduh si Direktur Su adalah pelakunya. Mendengar tuduhan si Jia, si Direktur Su menjelaskan kalau bukan dia yang membunuh putranya. Karena menurut hasil penyelidikan polisi pun, dia tidak bersalah. Tapi si Jia tetap tidak percaya. Saat suasana tegang, tiba-tiba si Situ muncul lalu menembaki mereka. Setelah itu terjadilah baku hantam. Akhir cerita, Direktur Su berhasil diselamatkan setelah si Jia serta tentara bayaran yang disewanya tewas. Tapi si Tian merasa sedih karena 3 orang rekannya juga ikut tewas. Dan film pun selesai.